Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Nggih, alhamdulillah, Bu. Kabarnya baik, walaupun sedikit agak apa ya, ada sesuatu, Bu, yang mengganjal di pikiran saya, Bu. Loh, ada apa, Pak? Kok ada yang mengganjal? Apa Begini, ada Bu. masalah di sekolah atau dengan anak-anak? Nggih, yang jelas ini ya masalah tentang pembelajaran, Bu. Jadi beberapa hari terakhir itu kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu ketika saya itu sedang mengajar tentang rumus volume bangun ruang, itu ada hampir separuh siswa saya itu kok kurang antusias gitu loh, Bu. Jadi kok semangat mereka tuh kayaknya nggak ada sama sekali gitu. Jadi saya selaku guru pun juga mikir itu, Bu. Kok bisa? Saya ini sudah berupaya mengajar semaksimal mungkin. Tapi kok anak-anak tuh juga hampir separuh itu enggak ada semangatnya untuk bisa menerima pelajaran saya gitu, Bu. Seperti itu ya, Pak. Terus tujuan keberhasilan Bapak untuk pertemuan sore ini, kita ngobrolnya tujuannya apa, Pak? Mungkin dengan adanya obrolan kita ini, Bu, saya bisa mencurahkan apa yang ada di pikiran atau di benak saya yang menjadi suatu apa ya, mengganjal pikiran saya ini bisa saya sampaikan kepada Ibu dan harapannya nanti saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Seperti itu ya, Pak. Terus nantinya apa permasalahannya tadi ketika mengajar hampir separuh ya murid yang kurang antusias seperti itu ya Pak. Kira-kira menurut jenengan kenapa ya Pak anak-anak itu bisa seperti itu? Apa dari pembelajaran jenengan atau dari anak-anak sendiri? Begini, Bu. Mungkin ini masih mungkin gitu. Jadi belum belum saya cari tahu secara Ya. mendetail gitu. Itu memang kemarin waktu mengajar matematika ketika saya mengenalkan rumus volume bangun ruang, itu memang saya lebih dominan menggunakan ceramah itu. Jadi kemungkinan karena metode saya itu kurang bervariasi sehingga mungkin dari separuh siswa saya itu minatnya untuk atau antusiasnya itu sangat kurang seperti itu, Ibu. Kira-kira Pak, ya setelah jenengan utarakan seperti itu, kira-kira apa ya yang mendorong jenengan untuk apa ya, untuk bisa membuat si anak itu kembali antusias? Kira-kira jenengan sudah punya bayangan atau punya apa ya, angan-angan seperti apa gitu, Pak? Nggih, nggih, Bu. Setelah saya berefleksi diri, Bu, jadi sepulang sekolah itu saya coba memikirkan lagi, merenungkan lagi dengan pikiran yang lebih tenang. Itu saya coba pelajari apa sih salah saya, di mana letak kelemahan saya ketika mengajar. Itu kemungkinan nanti solusinya mungkin nanti saya akan merubah cara mengajar saya, Bu. Mungkin karena anak itu memang mempunyai minat yang berbeda-beda. Jadi mungkin saya akan membuat semacam diferensiasi konten atau diferensiasi proses. Mungkin juga dari medianya akan saya buat bervariasi sesuai dengan minat masing-masing siswa itu, Bu. Jadi mereka lebih tertarik dan tertantang lagi untuk mengikuti pelajaran yang saya lakukan. Itu mungkin, Bu. Seperti itu. Eh, Kemudian kira-kira kalau di skala prioritaskan,
Nah, skala prioritas 1 sampai 10, pencapaian tujuan jenengan itu seperti apa sekarang? Di angka keberapa? Kalau misalkan di angka 1 sampai 10. Nggih. Untuk posisi saat ini, karena yang kemarin itu siswa saya tuh hampir 50% itu tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi menurut saya nilai saya tuh masih sangat rendah sekali, Bu. Mungkin di kisaran 5, Bu. Kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, kayaknya masih seperti itu, Bu. Jadi saya merasa belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada siswa saya, Bu. Seperti itu. Berarti untuk ukuran keberhasilan jenengan ke depannya supaya angka itu meningkat dari 5 naik, ukuran keberhasilannya apa, Pak? Kedepannya ya harapannya ada peningkatan, Bu. Walaupun tidak harus mencapai ke angka 10, mungkin di kisaran 7 atau 8 itu saya mungkin sudah menganggap ada peningkatan yang cukup baik, Bu. Jadi tidak harus ke angka 10 kalau itu harapan dari saya ke depannya. Jadi dari angka 5 kalau bisa ada kenaikan ke 7 atau 8 gitu kayak, Bu. Untuk apa skala prioritas ke depannya, Bu. Untuk skala prioritas kedepannya seperti itu. Nah, menurut jenengan setelah ada skala prioritas, tolak ukur, terus kemudian ada apa tadi angen-angen yang sudah jenengan bayangkan, kemungkinan apa ya pembelajaran kedepannya yang jenengan inginkan supaya anak-anak itu antusias kembali. Nah, seperti apa, Pak? Oke. Yang jelas saya akan mencoba merancang RPP yang berdiferensiasi, Bu. Jadi di situ nanti saya akan mencoba memetakan kebutuhan murid saya. Jadi pemetaan kebutuhan awal, eh, siapa saja kira-kira yang memiliki kelebihan visual, kemudian ada yang kelebihan di auditori, kemudian yang di kinestetik. Nah, setelah itu baru saya akan merancang langkah-langkah pembelajarannya serta media yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak tersebut, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, bagus itu Pak. Terus sekarang dukungan seperti apa yang jenengan butuhkan untuk mencapai tujuan yang jenengan utarakan barusan? Kalau dukungan yang jelas ya banyak sekali kayaknya saya butuhkan, Bu. Jadi yang pertama yaitu yang jelas adalah dukungan dari kepala sekolah. Jadi dukungan dari ibu itu saya sangat butuhkan karena sebagai leader tentunya akan apa ya membangkitkan semangat saya untuk lebih baik lagi, Bu. Jadi kalau ada dukungan dari kepala sekolah maka kan saya akan merasa ada dorongan gitu, Bu. Oh ternyata eh, kepala sekolah saya perhatian kepada saya, ternyata memperhatikan pembelajaran saya, sehingga tentunya kan masukan dan saran dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah itu juga saya butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kolaborasi, Bu. Jadi kolaborasi dengan rekan guru, utamanya yang ada di lingkungan sekolah, itu sangat saya butuhkan. Utamanya guru kelas 4-nya, Bu. Kan kebetulan saya ini sekarang di kelas 5. Jadi dukungan dari guru kelas 4-nya yaitu dengan mengajarkan materi-materi pra yang ada di kelas 4. Misalkan tentang bangun ruang tadi, mungkin di kelas 4-nya itu sudah dijelaskan tentang ciri-ciri bangun tersebut, sehingga di kelas 5-nya saya tinggal memperdalam di cara menentukan volumenya seperti itu. Itu untuk dukungan rekan sejawat di sekolah. Terus tidak berhenti di situ, Bu. Jadi dukungan wali murid pun juga saya butuhkan, karena tanpa adanya kerjasama dengan wali murid, menurut saya sebaik apapun pembelajaran itu, jika tidak ditindaklanjuti di rumah,
tidak ada kerjasama dengan wali murid, tentunya juga akan berdampak yang kurang baik, Bu. Jadi mungkin target-target yang kita atau skala prioritas yang sudah kita rencanakan itu ya bisa saja tidak tercapai karena ada salah satu indikator yang menyebabkan kegagalan dari skala prioritas tersebut, Ibu. Jadi yang pertama tadi kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat di sekolah dan tenaga kependidikan juga, dan yang ketiga tentunya orang tua siswa di rumah, Ibu. Itu kayaknya dukungan-dukungan yang perlu saya yang saya butuhkan, Ibu, untuk melaksanakan dari rencana aksi yang saya buat tadi itu, Bu. Apa yang jenengan utarakan untuk dukungan itu juga sudah bagus. Jadi ada dukungan dari teman, dari orang tua ya Pak. Sekarang untuk itu jangka waktu untuk skala prioritas tersebut, berapa waktu perkiraannya dibutuhkan untuk mencapai Okay. si anak tersebut bisa antusias kembali? Yang jelas skala prioritasnya mungkin dalam sepekan ke depan ini, Bu. Jadi 1 minggu ke depan ini nanti saya akan mencoba istilahnya memetakan kebutuhan belajar dari si anak tersebut. Kemudian akan saya laksanakan dari RPP yang saya buat tadi, yaitu RPP yang berdiferensiasi tadi. Kemudian saya akan mencoba mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan ya melalui kegiatan refleksi diri tentunya, Ibu, dengan cara bisa juga saya nanti akan mengamati 5 anak yang tadinya itu kurang bersemangat itu setelah saya terapkan RPP berdiferensiasi itu kira-kira ada perubahan apa tidak, seperti itu. Jadi mungkin target saya yang awalnya tadi 5 bisa mencapai 7 atau 8, seperti itu, Ibu. Nah, nggih Pak, baik. Nanti setelah adanya strategi jangka waktu, terus dukungan dari teman-teman, dari BKS-nya, terus dari keluarganya. Sekarang untuk adakah hambatan yang jenengan rasakan? Hambatan terus harapan jenengan ke depannya itu seperti apa? Setelah nantinya ada kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, sama wali murid yang jenengan utarakan tadi, Pak. Oke, tentunya kan hambatannya yaitu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat itu juga tidak bisa dilakukan secara setiap hari, Ibu. Jadi tentunya guru kelas itu kan juga mempunyai kesibukan di kelas masing-masing, Ibu. Jadi mungkin untuk hambatannya mungkin ya saya memang itu adanya kesempatan-kesempatan tertentu untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian hambatan yang kedua tentunya untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa itu juga ada kendala karena kan kebetulan di sini mayoritas siswa itu orang tuanya kan bertani, Bu. Jadi mereka tuh berangkat pagi, pulangnya sore, seperti itu. Jadi untuk dapat menemui orang tua si anak itu secara langsung itu juga membutuhkan waktu yang tepat, Ibu. Jadi kita harus ada janjian dulu dengan orang tua siswa ini sehingga kalau kita sudah janjian itu baru ada kesempatan bertemu. Itu, Ibu. Oh iya Pak, itu ide yang bagus Pak untuk tindak lanjut. Terus sekarang tindak lanjut yang yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan dengan keluarga, dengan rekan sejawat, tindak lanjutnya nantinya seperti apa nggih Pak? Mohon diulang, Ibu, suaranya agak terputus. Oh gitu, setelah jenengan tadi ada kolaborasi dengan guru, terus sudah ada jenengan sudah
kolaborasi juga dengan orang tua siswa. Lah, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan hal itu apa nggih, Pak? Oh, nggih Ibu. Tindak lanjut dari rencana aksi yang saya buat tadi serta solusi yang sudah saya rencanakan tadi, tentunya saya akan berusaha melaksanakan ini dengan konsisten Ibu. Jadi kalau RPP berdiferensiasi itu sudah saya buat dan ternyata ada hasilnya, maka untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya di mata pelajaran-pelajaran lain itu saya juga akan merancang model RPP yang semacam ini jika memang nanti hasilnya signifikan Bu. Jadi dari angka 5 bisa ke 7 atau 8 itu tadi Bu. Itu rencana tindak lanjut yang saya buat Bu. Tuh. Nah, sudah menurut saya apa yang jenengan utarakan itu sudah bagus, jenengan sudah dapat menemukan, sudah mengutarakan unek-uneknya, sudah bisa menemukan apa solusinya sendiri tentang permasalahan jenengan. Mungkin masih ada lagi unek-unek yang mau jenengan utarakan di sini, Pak? Saya kira sudah cukup Ibu. Saya sudah merasa lega ini karena sudah unek-unek saya itu sudah saya utarakan ke Ibu dan kemudian saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu dan saya sudah keplong untuk akhir obrolan ini Bu. Seperti itu ya Pak. Sudah plong, sungguh plong. Nggih Bu, jadi nanti kalau ada Ya, permasalahan lagi kalau saya akan menemui Ibu lagi jika Ibu sedang ada waktu dan tidak ada kesibukan seperti itu Bu. Kalau Ibu bersedia. ya benar Pak, nanti kalau jenengan ada unek-unek, jenengan bisa utarakan ke saya ataupun ke rekan guru yang lain ya, supaya nanti si anak tersebut bisa belajar lebih antusias dan jenengan juga tidak merasa kok anakku seperti ini, seperti itu, kok kurang antusias seperti ini. Jadi jenengan bisa bertukar pikiran baik dengan saya maupun dengan rekan guru yang lain ya Pak. Nggih Bu, siap. Saya kalau seperti itu kiranya obrolan sore ini sudah cukup ya Pak Nggih, Setio. cukup Ibu. Terima kasih Ibu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Nggih, Selamat sama-sama sore Bu. Pak. Selamat sore.